Sekarang saya ambil contoh secara cepat ya, tapi nggak akan fokus. Ini adalah internet tiga teknologi IoT. Nah, IoT itu Internet of Things apa? Semua kita akan ada di program. Things. Kalau dulu yang bisa diprogram itu cuma bendanya komputer. Kalau sekarang kacamata kita aja bisa diprogram ya. Jadi all kinds of things, semua things. Makin kecil makin murah, harganya makin murah. $1 udah ini 50.000 aja, 50.000 saya udah bisa buat komputer kayak gini. Ini komputer loh. 50.000 tempelin belakang TV udah jadi komputer ya, TV saya. Makin cepat, makin murah dan makin hebat ya. Things bisa diprogram. Internet adalah terhubung ke network. Jadi semua devices, baik baju kita, sepatu kita akan terhubung kepada network. Ini contohnya adalah seperti ini. Dan kita semua akan memiliki, kalau sekarang handphone hanya 2 ya, internet devices itu nanti kita akan ada belasan. Jadi satu orang itu ngantongin belasan devices. Dan ngerinya apa? Kita impor semua ini. Kalau kita sekarang udah pusing impor handphone ya, triliunan impor handphone 1 tahun, ini kita bahkan akan triliunan. Ini akan billion devices. Kalau handphone jualannya cuma berapa ratus juta handphone di Indonesia, sekarang nanti akan miliaran devices. Ya. Di kampus, ini macam-macam ya. Tapi biasanya kalau IoT itu sangat personal, melekat di kita. Jadi kampus ya paling untuk akses ruangan, segala macam ya. Jadi anggap aja nih IoT itu sebagai bagian dari individu ya. Tapi bisa dipakai untuk ngatur smart building lah, segala macam. Ini untuk efisiensi di kampus. Nah yang saya tertarik sebenarnya AI. Lari orang-orang segala AI segala macam, tapi jangan terbawa hype-nya ya. AI itu diperkenalkannya tahun 56 sebenarnya dari McCarthy ini dari MIT. Dia bilang AI itu sebenarnya adalah machines that can perform task yang seperti manusia. Ternyata AI itu bervariasi, dari dulu ada terus mati, ada lagi mati, ada lagi mati. Sekarang AI bisa macam-macam. Salah satu perusahaan saya ada perusahaan AI. Jadi kita menggunakan face recognition. Jadi absensi di kelas saya itu udah pakai wajah. Nggak lagi pakai absensi ini. Jadi kalian store wajah gitu ya. Jadi mahasiswa saya itu store wajah di rumahnya itu pakai ini layarnya ada aplikasinya langsung store wajah. Ujian pun sekarang lagi dibuatkan programnya untuk online ya supaya ada deteksi supaya nggak curang, matanya dilihat. Kalau fisik nanti perparkiran mobil, devices segala macam semuanya ada. Nah yang menarik adalah AI-nya ini yang mulai bisa berinteraksi dengan manusia. Misalnya tutorial, segala macam. Ini contoh. Menerjemahkan referensi ke dalam bahasa Indonesia. Ini contoh kemarin saya iseng. Ini ada tugas mahir mahasiswa saya, dia instruksi dalam bahasa Indonesia. Sekarang itu ada yang namanya ChatGPT. Ini game changer banget. Kita sekarang tidak akan menggunakan Google untuk search engine, tapi ke chat.openai.com. Jadi ini misalnya abstrak tugas mahasiswa saya copy, saya bilang tolong terjemahkan ini, translate this gitu ya. Langsung diterjemahkan dengan bahasa yang bagus. Kalau nggak saya suka, saya tulis rewrite gitu. Nanti dia rewrite lagi ini kata-katanya. Dan kata-katanya luar biasa bagus. Kalau dicek dengan plagiarism nggak akan kedeteksi. Jadi kalau kayak gini tidak ada alasan lagi membuat tulisan-tulisan yang jelek dalam bahasa Inggris. Dan bahkan suatu saat ini akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti dosen Kotler itu, Philip Kotler ngobrol langsung dalam bahasa Indonesia. Mahasiswa Indonesia ngerti dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini baru mungkin ya seminggu 2 minggu lah ya. Tapi mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat ini merupakan tantangan besar bagi plagiarism. Tapi on the other hand ini, saya pengen ngajarnya mahasiswa saya nanti ngajarnya ke ChatGPT ini aja. Kamu belajarnya sama dia aja ya. Dosennya lari-lari. Dan terakhir tentang big data science ini, ini luar biasa ribetnya orang-orang bercerita ya. Tapi sebetulnya ini adalah 3 hal. Orang itu data science itu bukan satu hal, satu tim. Orang yang mengerti ilmunya, mengerti matematik, statistik, dan mengerti programming. Ya, ini disebutnya hacking skill karena harusnya computer science, tapi ternyata yang buat program-program itu bukan urusan computer science. Ya. Nah, data science itu adalah gabungan di antaranya. Nah, ini ke depannya, maka kita bisa memberikan pendidikan yang sangat tailor kepada mahasiswanya per satu. Kalau sekarang kan satu kelas, kalau nanti enggak. Jadi kalau kuliah, ada yang kuliahnya menyelesaikan kuliah dalam waktu 3 bulan, ada yang 3 minggu, ada yang 6 bulan. Masing-masing mahasiswa itu punya pathing sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan kuliah 1 semester, yang nggak lulus kasih C, D, E, F, yang lulus kasih A gitu. Kalau ini enggak, nanti anaknya bisa A semua. Itu ngurangi. Itu kayak kita bangun gedung, bangun rumah. Kalau bangun rumah kan sekarang dindingnya baru setengahnya, udah dilulusin aja karena genteng harus naik. Lucu juga. Genteng harus penuh, dinding harus penuh dulu baru genteng naik. Sama ilmu misalnya dasarnya 1 dia belum selesai ya diulang terus sampai selesai baru dia nanti
elektronika 2, elektronika 3 gitu ya. Memungkinkan, kalau dulu nggak mungkin. Ini scale-nya juga bisa lebih besar. Kalau dulu tracking mahasiswa 1, 2, 3, nah ini dengan kayak gini tuh bisa tracking ratusan ribu. Jadi kampus cyber berukuran seratusan ribu memungkinkan. Nah bagaimana dengan kampus kayak kami-kami ini, ITB, kampusnya Pak Nino, segala macam. Kalau kita tidak duluan, tidak melakukan inovasi, kita akan tergilas dengan adanya inovasi-inovasi yang lain dan akan muncul kampus-kampus baru yang dapat melayani mahasiswa dengan lebih baik. Demikianlah presentasi saya.